Al Nassr kalah dan tersingkir. Al Nassr tak berkutik di hadapan Al Ittihad dalam duel semifinal Saudi Super Cup. Bermain di King Fahd Stadium, Ronaldo punya kesempatan membantu Al Nassr meraih trofi perdananya di musim ini. Sayangnya Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan kalah dengan skor telak 1-3. Meski Al Nassr kalah, Ronaldo sebenarnya bisa disebut bermain cukup baik. Laga Piala Super Eropa 2023 pindah dari Rusia menuju Yunani. Kota Athena di Yunani resmi menggantikan Kazan di Rusia sebagai tuan rumah Piala Super Eropa 2023 pada pertengahan tahun ini. Disebutkan media Rusia RT.com, hal itu diputuskan dalam rapat Exco UEFA pada Rabu kemarin. Pemindahan itu sendiri tidak lepas dari invasi Rusia ke Ukraina yang pada prosesnya membuat UEFA menjatuhkan sanksi keolahragaan kepada Rusia. Belgia tetapkan 3 nama calon manajer baru mereka. Belgia telah memilih Joachim Low, Mauricio Pochettino dan juga Andries Villas-Boas untuk mengisi pos manajer mereka yang kosong setelah kepergian dari Roberto Martinez. Martinez resmi meninggalkan negara yang sudah ditanganinya selama 6 tahun setelah timnya tampil mengecewakan di ajang Piala Dunia kemarin. Shinji Kagawa jadi alasan banyak pemain Jepang di Bundesliga. Sudah tidak mengherankan lagi jika ada pemain Jepang di liga terbaik Jerman yakni Bundesliga. Berdasarkan informasi dari ESPN, sudah 38 pemain Jepang yang kini berkiprah di Jerman. Melihat kondisi banyaknya pemain Jepang di Jerman sendiri, pemain SC Freiburg yakni Ritsu Doan mengatakan itu semua berkat Shinji Kagawa. Yang mengatakan bahwa Shinji Kagawa menginspirasi banyak pesepak bola asal Jepang untuk bermain di Bundesliga Jerman. Juventus dijatuhi denda 814 miliar rupiah. Juventus yang tengah terbelit krisis dan dipangkas 15 poin terancam dikenai denda senilai 50 juta euro atau sekitar 814 miliar rupiah, serta beberapa pemainnya pun terancam dilarang bermain karena masalah gaji. Diketahui Juventus melakukan kontrak ilegal dengan sejumlah pemain. Nama-nama terkenal seperti Adrien Rabiot, Wesni Szczesny, Leonardo Bonucci, João Cuadrado, Arturo Melo, Weston McKennie, Federico Bernardeschi dan juga Paulo Dybala yang menandatangani kontrak tersebut terancam dilarang bermain selama 1 bulan. Juventus berkasus lagi, pemilik tegaskan tak berniat untuk menjual. Juventus tengah terjerat kasus plus Valencia yang mengingatkan kembali Serie A Italia dengan Calciopoli. Namun pemilik Juventus yakni John Elkann memastikan takkan melepas klub. Kembali berkasusnya Juventus kali ini diyakini akan sangat mencoreng klub Italia dan juga Serie A Italia secara keseluruhan. Apalagi Juventus juga dikenal sebagai salah satu inisiator dari UEFA Super League yang dituntut menghadirkan sentimen kurang positif. Namun bos Juventus yakni John Elkann yang juga pewaris dari Gianni Agnelli memastikan klub tak akan pernah tinggalkan begitu saja. Piala Dunia jadi berkah investasi jangka panjang untuk Qatar. Qatar disebut telah sukses menyelenggarakan kejuaraan Piala Dunia 2022 yang lalu. Menjadi tuan rumah Piala Dunia memungkinkan Qatar untuk merepresentasikan wilayah mereka secara positif dari kacamata dunia. Di sisi lain berkat Piala Dunia tersebut, percepatan tujuan visi nasional Qatar pada tahun 2023 yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi pengetahuan kini semakin melaju cepat. Chelsea masih terus berburu gelandang pengganti dari Kante dan juga Jorginho. Chelsea yang bisa kehilangan N'Golo Kante dan juga Jorginho dengan status bebas transfer di musim panas telah meningkatkan lini tengah dengan mendatangkan Andre Santos pada Januari ini. Santos merupakan bagian dari belanja besar-besaran Chelsea. Selain itu Chelsea masih mengincar Enzo Fernandez yang kini masih bermain untuk Benfica. Real Madrid tendang Atletico Madrid. Real Madrid sukses membungkam Atletico dengan skor 3-1 dalam partai perempat final Copa del Rey. 1 gol dari Alvaro Morata kemudian dibalas 3 gol dari Real Madrid lewat aksi dari Rodrigo, Karim Benzema dan juga Vinicius Junior. Kemenangan ini mengantarkan Real Madrid menuju babak semifinal Copa del Rey.
Kontrak baru Gavi di Barcelona ditolak La Liga. Kontrak baru Gavi bersama Barcelona ditolak oleh La Liga. Hal tersebut membuat gelandang 18 tahun itu masih terdaftar dengan kontrak yang lama. Hal itu disebabkan pembatasan gaji yang diberikan terhadap Barcelona. Jika kontrak Gavi didaftarkan, maka mereka akan melewati salary cap yang ada. Barcelona bakal tarik tuas ekonomi lagi. Barcelona berencana menarik tuas ekonomi lagi untuk bisa mendaftarkan Gavi. Kini menurut laporan dari RIC1, Barcelona siap melepas aset mereka kembali untuk memberikan ruang beban gaji para pemain. Meski cara yang diajukan mereka hanya mempengaruhi pelebaran kelonggaran gaji sebesar 5% saja. Blaugrana dikabarkan siap melepas presentasi saham dari Bursa TV yang bisa mereka cairkan menjadi sebuah dana segar. Son Heung-min torehkan rekor penampilan di Tottenham Hotspur. Menurut laman resmi dari Tottenham, Kapten Korea Selatan yakni Son Heung-min telah menjadi pemain ke-28 yang mencapai penampilan 350 di semua kompetisi untuk Tottenham Hotspur sejak berkompetisi di Football League. Namun sayangnya dari semua penampilan tersebut, Son belum mampu menjuarai trofi bersama klub London Utara tersebut. Liverpool hadiah Stefan Bajcetic kontrak yang baru. Liverpool hadiah Stefan Bajcetic kontrak yang baru. Dilansir dari The Daily Mail, Jurgen Klopp sendiri yang meminta manajemen Liverpool untuk memberikan kontrak baru bagi Bajcetic. Sang manajer menilai pemuda 18 tahun itu punya talenta yang besar. Ia yakin Bajcetic bisa menjelma menjadi gelandang top di masa depan. Liverpool dilaporkan sedang menyiapkan draft kontrak baru untuk Bajcetic, yang kabarnya kini resmi memberikan kontrak berdurasi panjang. Nicolo Zaniolo di antara AC Milan dan juga Bournemouth. Bournemouth mengajukan tawaran konkret untuk memboyong Nicolo Zaniolo dari AS Roma, dan kini keputusan untuk hijrah berada di tangan pemain 23 tahun tersebut. Dirangkum dari Football Italia, Bournemouth berani menebus Zaniolo senilai 30 juta euro plus komisi 10% jika sang pemain kembali dijual The Gunners di masa depan. Tawaran ini lebih tinggi daripada yang diajukan AC Milan dan juga Tottenham Hotspur. Dan AS Roma kini menanti manuver dari AC Milan. Rossoneri disebut hanya mau meminjam lebih dulu kemudian dibeli secara permanen, dan nilai transfer yang diajukannya pun hanya sekitar 20 hingga 25 juta euro. Raja Nenggolan selangkah lagi kembali ke Italia. Raja Nenggolan selangkah lagi pulang ke Italia. Klub Serie B yakni Spal dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan ex-gelandang dari AS Roma dan juga Inter Milan tersebut untuk bisa memperkuat skuad Biancazzurri di paruh kedua musim ini. Raja Nenggolan saat ini berstatus sebagai bebas transfer usai kontraknya diputus oleh manajemen Royal Antwerp. Tammy Abraham hidup kembali usai jeda Piala Dunia. Tammy Abraham sempat kesulitan di musim ini dan juga seret akan gol. Tetapi jeda Piala Dunia 2022 menjadi berkah dan ia kemudian menemukan lagi sentuhannya. Tammy Abraham sudah terlibat dalam terciptanya 4 gol AS Roma di 5 pertandingan terakhir dengan berhasil membuat 2 gol dan juga 2 assist. Diketahui sebelum jeda Piala Dunia, ia hanya bisa membuat 4 gol dari 20 pertandingan. Kai Havertz bisa tinggalkan Chelsea di musim panas. Kai Havertz sedang menghadapi ketidakpastian masa depannya di Chelsea. Pemain internasional Jerman itu berpeluang dilego pada akhir musim. Sky Sport Jerman mengabarkan beberapa bulan ke depan akan krusial bagi Kai Havertz dan Chelsea akan membuat keputusan terkait masa depannya pada bulan Mei atau bulan Juni. Apabila Kai Havertz masuk dalam daftar jual Chelsea, maka Chelsea akan membandrol si pemain dengan harga 60 juta euro. Liverpool seriusi transfer Matheus Nunes. Klub Liga Inggris Liverpool berencana untuk memperkuat lini tengah mereka. Tim berjuluk The Reds tersebut dilaporkan akan mencoba untuk bisa mendapatkan Matheus Nunes di musim panas nanti. Jurgen Klopp naksir berat kepada sang gelandang semenjak ia bermain di Sporting Lisbon. Gaya bermainnya dinilai sangat cocok dengan gaya bermain dari Jurgen Klopp. Wolverhampton dilaporkan membandrol harga sang pemain di angka 60 juta pounds. Dan jika Liverpool bersedia menebus harga itu, maka sang gelandang diperbolehkan untuk pindah.
Uang Chelsea nggak ada habisnya, target Liverpool kini dibajang. Uang Chelsea yang nggak ada habisnya itu nyata. Mereka kini menambahkan gelandang Wolverhampton yakni Matheus Nunes ke dalam daftar target transfer mereka. Dan sekarang mereka bersaing melawan Liverpool untuk bisa mendapatkan tanda tangannya. Diketahui uang Chelsea saat ini sangat unggul di depan para rival Liga Inggris mereka seperti Liverpool ataupun Manchester United. Manchester United bakal angkut Federico Chiesa dari Juventus. Sebuah kabar baru datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan tertarik untuk memboyong Federico Chiesa di musim panas nanti. Calcio Mercato mengklaim Erik ten Hag berencana untuk bisa mendapatkan Chiesa untuk bisa memperkuat sektor sayap timnya. Ini disebabkan performa dari Anthony sejauh ini masih jauh dari kata maksimal. Di sisi lain juga Jadon Sancho juga digosipkan berpotensi ditebak di musim panas nanti. Barcelona siap bajak striker Juventus Dusan Vlahovic. Setelah kehilangan Memphis Depay dari rivalnya di bulan ini, Barcelona tidak akan dapat merekrut pemain baru pada bulan Januari ini. Dan jika kesepakatan tercapai, penyerang mungkin menjadi salah satu posisi utama yang bakal dibutuhkan oleh Xavi Hernandez. Dan Villajas menghubungkan Barcelona dengan langkah sensasional untuk bisa mendaratkan penyerang Juventus yakni Dusan Vlahovic. Vlahovic sendiri dikabarkan bisa menjadi opsi jangka panjang bagi Barcelona setelah mereka kehilangan Memphis Depay. Solskjaer diberi Everton untuk gantikan Frank Lampard. Ole Gunnar Solskjaer menjadi incaran Everton untuk kursi manajer tim. Merseyside biru terkesan dengan kinerja dari Solskjaer semasa membesut Manchester United. Dia mengantar Setan Merah 2 kali ke Liga Champions serta membawa timnya menjadi runner-up di Liga Eropa dan juga Liga Inggris. Menukil dari The Sun, Solskjaer bersedia bergabung dengan Everton apabila klub memenuhi permintaannya. Ole Gunnar Solskjaer ingin Everton merekrut X2 mantan pemain asuhannya di Manchester United. Keduanya yakni Harry Maguire dan juga Scott McTominay. Chelsea beri lampu hijau untuk Ziyech ke Roma. Chelsea membuka pintu keluar untuk Hakim Ziyech. Sejumlah laporan mengklaim bahwa Chelsea siap melepas Ziyech menuju AS Roma. Di sisi lain, Roma menjadikan Ziyech sebagai prioritas untuk menggantikan Nicolo Zaniolo. Zaniolo sendiri ingin henggang pada bulan Januari ini dan disebut-sebut menuju AC Milan atau Bournemouth. Dan menurut laporan dari Calcio Mercato, Hakim Ziyech sepakat untuk gabung dengan AS Roma dan Chelsea juga sudah memberikan lampu hijau. Chelsea memasang bandrol 25 juta euro untuk Hakim Ziyech dan Chelsea pun tidak keberatan menunggu AS Roma untuk mendapatkan dana terlebih dahulu dari penjualan Zaniolo.